close your eyes. Only got one night, just put your trust in me. Give me everything, I need your love tonight. So baby, please don't fight it. Put your trust in me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak dosen mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1, Bapak Adi Rahmat SEMM, dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Aulia Agustina, Cynthia, Muhammad Saupi, dan saya sendiri Yulida Maskura. Kami di sini akan memaparkan materi yang berjudul likuidasi berangsur dalam persekutuan, yang mana ini merupakan mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Dan materi tersebut akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Aulia Agustina. Likuidasi berangsur dalam persekutuan. Apabila pelaksanaan likuidasi memerlukan waktu yang agak lama, maka pembayaran kembali penyertaan para anggota dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan jumlah uang kas yang tersedia. Proses likuidasi demikian disebut sebagai likuidasi berangsur apabila pada tahap pertama baru sebagian aktiva dapat direalisasikan, maka pertama harus dibayar semua kewajiban kepada kreditur. Pembayaran kembali hak penyertaan kepada para anggota secara bertahap dilakukan sebelum laba likuidasi yang menjadi tanggungan mereka dapat ditentukan secara pasti. Pembayaran hanya dilakukan kepada anggota yang mempunyai saldo kredit atas rekening modalnya setelah mempertimbangkan seluruh jumlah kemungkinan rugi yang akan terjadi dan tidak boleh melampaui saldo kredit atas rekening modal anggota yang bersangkutan. Dengan ketentuan demikian, itu berarti ada dua kemungkinan yang rugi yang maksimum harus ditanggung oleh setiap anggota perlu diperhitungkan dengan saldo modal masing-masing sebelum pembayaran kepada anggota dilakukan, yaitu pertama, kemungkinan rugi sebagai akibat tidak dapat direalisasikan aktiva non-kas yang ada. Kedua, kemungkinan adanya anggota yang mengalami defisit modalnya sehingga tidak mampu menyelesaikan kewajiban kepada persekutuan. Posisi hak penyertaan kembali penyertaan modal para anggota telah mencapai sesuai dengan perbandingan laba rugi yang ada, maka pembagian dan pembayaran kepada anggota dapat dilaksanakan sesuai dengan perbandingan pembagian laba rugi. Ada dua metode yang dapat dipakai untuk menentukan besarnya setiap kali pembayaran kembali hak penyertaan anggota agar dapat menjamin penerimaan masing-masing anggota sesuai dengan hak yang bersangkutan sebagai berikut. Yang pertama, besarnya pembayaran kembali hak penyertaan ditentukan secara periodik atau setiap kali aktiva dapat dijual. Yang kedua, penyusunan rencana prioritas pembayaran kepada anggota sebelum proses likuidasi berlangsung, sehingga pembayaran dapat segera dilakukan sesuai dengan jumlah uang yang tersedia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Cynthia. A. Pembayaran kembali hak penyertaan ditentukan secara periodik atau setiap kali aktiva dapat direalisasikan. Sebelum laba rugi, likuidasi dapat ditentukan secara pasti atau karena belum semuanya aktiva dapat direalisasikan. Harus dilakukan sedemikian rupa sehingga dihindarkan kemungkinan terjadinya pembayaran dalam jumlah yang berlebihan kepada anggota tertentu dengan mengurangi hak-hak dari anggota lainnya. Pembayaran kembali hak penyertaan kepada anggota secara bertahap tidak akan menimbulkan persoalan apabila hak-hak penyertaan para anggota telah menunjukkan posisi yang sebanding dengan perbandingan laba rugi pada saat menjelang proses likuidasi itu berlangsung. Hal ini dapat dilaksanakan dengan memperlakukan sebagai kerugian yang harus ditanggung oleh masing-masing anggota atas nilai buku aktiva yang belum dapat direalisasikan. Jika alokasi kerugian sebesar nilai buku aktiva atau yang belum dapat direalisasikan berakibat defisit saldo modal salah satu atau lebih anggota, maka defisit modal anggota-anggota yang bersangkutan harus ditanggung oleh anggota-anggota yang lain.
Jika alokasi pembebanan rugi sebesar nilai aktiva lain-lain yang belum laku dijual tidak mengakibatkan defisitnya modal saldo masing-masing anggota, maka saldo modal para anggota akan menunjukkan keadaan sesuai dengan rasio pembagian laba rugi. Apabila prosedur demikian itu tetap diikuti dalam proses likuidasi bertahap, maka para anggota pemilik pada akhirnya akan mendapatkan pembayaran kembali atas hak penyertaan dalam perimbangan yang juga seharusnya mereka peroleh di dalam likuidasi perusahaannya. Masalah hutang kepada anggota persekutuan. Dalam keadaan going concern, hak-hak para anggota yang berupa penyertaan model dalam persekutuan dan piutang kepada persekutuan harus diadministrasi secara terpisah dan dipertahankan integritasnya. Seberapa besar jumlah prioritas untuk menerima pembayaran lebih dahulu yang dimiliki oleh seorang anggota di dalam proses likuidasi tergantung pada kemampuan masing-masing anggota untuk menanggung kemungkinan rugi yang maksimum dari keseluruhan hak-hak merek di dalam persekutuan. Pembayaran kembali harus dilakukan terlebih dahulu kepada anggota yang masih menunjukkan saldo kredit modalnya atau setelah memperhitungkan piutangnya kepada persekutuan. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya Yulida Maskura. Bagi anggota persekutuan, secara individual penyertaan modal di dalam persekutuan adalah merupakan jumlah yang diserahkan untuk menanggung segala kemungkinan resiko yang terjadi pada perusahaannya. Selanjutnya, penerimaan prioritas pembayaran kepada anggota. Di samping perlakuan yang sama antara piutang kepada persekutuan dan penyertaan modalnya, penentuan prioritas pembayaran kepada anggota juga perlu memperhatikan apabila pembebanan kemungkinan rugi maksimum atas nilai buku aktiva lain-lain mengakibatkan defisitnya saldo modal atau dan piutang kepada persekutuan dari salah satu atau lebih anggota. Maka prioritas pembayaran diatur sebagai berikut. Baik, yang pertama, anggota yang mengalami defisit saldo modalnya tidak memperoleh hak pembayaran lebih dulu. Yang kedua, anggota yang lain mempunyai hak pembayaran lebih dahulu sebesar saldo haknya di dalam persekutuan sebelum diadakan pembayaran kembali dikurangi dengan alokasi kemungkinan. Rugi tidak dapat direalisasikan aktiva lain-lain dan alokasi defisit modalnya. Anggota tertentu yang harus ditanggung bersama sesuai dengan rasio pembagian laba rugi yang ada. Selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya yang bernama Muhammad Saufi. Penyusunan rencana prioritas pembayaran kepada anggota sebelum proses likuidasi berlangsung. Cara ini merupakan alternatif prosedur yang telah dijelaskan sebelumnya dan dapat pula disebut rencana prioritas pembayaran kepada anggota berdasar dengan kemampuan masing-masing anggota untuk menutup kerugian maksimum yang mungkin terjadi. Penyusunan rencana prioritas pembayaran kepada anggota dilakukan melalui 3 tahap sebagai berikut. 1. Menentukan jumlah kerugian maksimum yang dapat dibebankan kepada saldo hak-hak penyertaan dari masing-masing anggota. 2. Menentukan besarnya hak prioritas pembayaran di antara anggota persekutuan. 3. Atas dasar hak prioritas pembayaran yang telah ditentukan dalam tahap kedua, kemudian disusun dalam skala pembayaran. Hutang kepada persekutuan di dalam rencana prioritas pembayaran kepada anggota. Rencana prioritas pembayaran kepada anggota disusun berdasarkan kemampuan hak-hak masing-masing anggota di dalam persekutuan untuk menanggung atau menutup kemungkinan kerugian yang maksimum. Oleh sebab itu, saldo piutang kepada persekutuan harus ikut dipertimbangkan di dalam menentukan jumlah kemampuan masing-masing anggota untuk menutup kerugian yang maksimum tersebut. Dengan demikian, saldo piutang kepada persekutuan akan menambah kemampuan anggota yang bersangkutan untuk menutup kemungkinan rugi yang terjadi. Pada akhirnya akan memberikan kemungkinan untuk mendapat memperoleh hak terlebih dahulu. Penyusunan rencana prioritas pembayaran kepada anggota dilakukan melalui 3 tahap. 1. Menentukan jumlah kerugian maksimum yang dapat dibebankan kepada saldo hak-hak penyertaan masing-masing anggota. 2. Menentukan besarnya hak prioritas pembayaran di antara anggota. 3. Menyusun suatu Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang dijelaskan oleh teman-teman saya tadi
dapat dipahami dan mudah dimengerti. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dadah. Eyes only